وصلت على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله والدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, kita masih belajar dalam pembahasan pakai dalam kitab Zubat, nazam daripada Zubatul Zubat dari Syekh Ahmad bin Ruslan. Juga nanti kita tambah daripada keterangannya dalam kitab Muqaddimah Al-Qaramiyah daripada Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Fawwal Al-Hamdulillah rahimahullah Allahum nafa'ana bi'ulumihim ila awliya salihin wa amin. Terakhir di masalah tayamum, sekarang masuk ke babul haid. Babul haid yaitu imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa laylatun wa aktsarul ajal. Tentang haid secara bahasa di situ lughatan as-sayalan. Haid secara bahasa artinya aliran, mengalirnya. Secara syariat haid itu damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah ala sabil sihah bil awqatin ma'lumah. Jadi secara syariat haid itu adalah damu jibillah, darah yang alami. Ini bukan darah penyakit, ini memang dia keluar secara alamiah. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, yang keluar dari pangkal rahim perempuan. Ala sabil sihah, secara sehat. Ini bukan penyakit tadi. Bi awqatin maklumah, di waktu-waktu tertentu. Secara umum waktunya tertentu. Ada pula itu yang acak. Tergantung perempuan, tapi kebanyakan haid itu datang di waktu tertentu yang biasanya perempuan itu sudah hafal, ya, ini tak paham waktu datangnya haidnya kalau dia memperhatikan. Memang terkadang di kasus-kasus tertentu haid itu keluar secara acak sehingga tidak awqatin maklumah. Atau bisa jadi awqatin maklumah dalam arti keluarnya dalam waktu tertentu, dalam arti jangka waktunya. Karena itu juga tergantung biasa, ada yang cuma haidnya kadang biasanya 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang lebih dari itu. Walaupun sudah dipatok nanti seperti kita tahu, di pembahasan itu ada patokan paling sedikitnya haid dan ghalibnya umumnya dan paling banyaknya. Dengan istihadah itu darah penyakit, ya, damu ilatin yakhruju min adana rahim. Darah penyakit yang keluar dari bawah rahim, min irkin, daripada urat, yuqalul azil, yang disebut al-azil. Dengan nifas itu damul kharij ba'da faraghi rahim minal hamil, darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan, itu nifas. Itu faedah dari ulama alati tahidul hayawanat, yang haid dari makhluk hidup itu ada miat. Wanita Bani Adam, mana itu ada arnab, kerinci, tobo, satu jenis hiena, ya, tobo. Al-khufash, kelelawar, nakoh, unta, kalbah, anjing, wazhoh, cicak,
dan unsa minal khair, perempuan betinanya dari kuda. Itu yang haid. Wallahu a'lam. Imkanuhu, kemungkinan haidnya itu imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal. Kemungkinan haid itu memungkinkannya haid itu min ba'di tis'in setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun. Qamariyah takribiyah. Qamariyah takribiyah, 9 tahun Qamariyah ya. 9 tahun menurut hitungan Hijriyah. Karena saya tegaskan ini karena kebanyakan orang cuma menghafal hitungan umur anaknya itu Masehi. Padahal kaitan sama haid, sama baligh. Itu nanti semua urusan agama itu kaitannya sama Hijriyah. Kebanyakan hafal hanya kalender Masehinya. Jadi 9 tahun itu 9 tahun Hijriyah. Karena nanti akan beda, karena 1 tahun Hijriyah itu kan 354 hari. Kalau yang kabisat 355 hari. Kalau Masehi itu 365 hari 1 tahunnya. Karena menurut hitungan Syamsiyah kalender mengikuti peredaran rotasi matahari. Kalau Hijri itu mengikuti rotasi bulan. Sehingga umurnya beda. 1 tahun Hijri itu 354 hari. 1 tahun Masehi 365 hari. Kalau diselesaikan, dikurangi 365, dikurangi 354, itu hasilnya 11 hari. Maka selisih antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu 11 hari setiap tahunnya, setiap 1 tahunnya. Itu 11 hari. Berarti kalau usia perempuan itu 9 tahun, jadi 11 kali 9. 99 hari. Selisihnya berarti kalau 9 tahun. Berarti apa? Dia sudah 9 tahun menurut hitungan Hijriah, 99 hari sebelum ulang tahun Masehinya. Sebelum hari lahir Masehinya 99 hari dia sudah masuk Hijriahnya umur 9 tahun. Ya, karena itu kenapa ya? Karena perhitungan tadi tiap tahunnya bergeser 11 hari atau kurang kelebihan 11 hari dalam Masehi itu. Hijriah itu kurang 11 hari. Sehingga kalau 9 tahun ya 9 kali 11 99. Maka sudah bergeser 99 hari dari ulang tahun Masehinya. Ya. Ulang tahun Masehi. Ya. Kemudian tadi paling setelah, jadi memungkinkannya haid itu setelah 9 tahun baru mungkin keluar darah haid. Atau kurangnya itu tidak boleh lebih dari 1 aqallut tuhur sama aqal itu. Kalau ra'atid dam qabla tamami tis'i, seandainya melihat darah si perempuan itu sebelum sempurna 9 tahun, bima la yasa'u haidon, dengan sesuatu yang la yasa'u, yang tidak meluasi, tidak mencukupi apa ma haidon ing haid, ing sekali haid, wa tuhron ing sekalian tuhron, sekali suci, fahuwa haidun, maka itu haid. Jadi kalau dia melihat darah sebelum sempurna 9 tahun, sebelum sempurna 9 tahun, dengan kadar malayasa haidon wa tuhron, dengan kadar hari yang tidak mencukupi 1 kali haid, 1 kali suci. 1 kali haid itu sehari semalam minimal. 1 kali suci minimal 15 hari. 15 tambah 1, 16. Artinya kalau wanita atau anak gadis perempuan itu 9 tahun, kurang 15 hari atau kurang 14 hari melihat darah, maka itu mungkin masih memungkinkan darah haid. Karena kurangnya tidak melebihi 16 hari. Tapi kalau 16 hari atau lebih melihat darah, umur 9 tahun kurang 16 hari atau lebih 17 hari atau kurang 18 hari,
maka itu bukan darah haid. Makanya dikatakan di situ minas sininil qamariyah takriban. Paham takriban? Kira-kira. Maksudnya kira-kira berarti kan tidak harus lepas 9 tahun. Nah, kurangnya itu sapiro masih disebut haid itu. Kurangnya itu yasa'u haid, la yasa' haidun wa tuhron. Pokoknya tidak melampaui batas 1 kali haid, 1 kali suci 15 tambah 1. Tidak melampaui 16 hari. Kurang 13 hari, kurang 10 hari, itu berarti haid. Tapi kalau kurangnya dari 9 tahun itu kurang 16, 17 hari, itu bukan haid, itu darah istihadah. Wal aqallu yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal. Memungkinkannya haid itu dari setelah saking sakwise 9 tahun. Wal aqallu lan utawi paling sedikitnya iku yaumun wa lailatun adalah sehari dan semalam. Ya tentu tidak keluar terus. Dan sehari semalam itu aglabiah, maksudnya banyaknya itu keluar. Sehari kalau di jumlah itu hampir boleh katakan sehari semalam itu keluar. Ya. Itu paling sedikitnya, sehari semalam. Wa aksarul ajal, dan paling banyaknya ajal, batas waktu haid. Khamsun ila asyaratin wal ghalibu. Situn wa illa sabatun tuqaribu. Paling banyaknya Pak, khamsun ila asyaratin. 5 hingga 10, yakni 15. 5 kepada 10, yakni 15. Wal ghalibu, yang ghalib, yang umum haid itu situn, 6 hari. Wa illa jika tidak ada 6 hari, sab'atun, maka 7 hari itu qaribu yang mendekati. Ya. Itu qaribu, takrib. Maksudnya itu qaribu itu takrib, sab'atun 7 hari yang mendekati. Kenapa mendekati? Ya. Ya karena nggak semua 7 hari atau 6 hari. Kadang ada wanita yang haidnya 5 hari. Ada yang kebiasaannya haidnya 3 hari. Tergantung. Dan itu semua dengan istiqra' dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Juga dari beberapa ulama seperti yang tersebut di Sahih Bukhari secara mu'allaq, beberapa ulama juga mengatakan paling banyaknya 15. Dan memang diistiqra'kan oleh Imam Syafi'i. Diuji cobakan tuh, di wawancara itu, di data wanita secara umum tuh Imam Syafi'i mendapati bilangan yaitu paling sedikitnya 1 hari, 1 malam, 1 kali 24 jam. 24 jam, 1 kali 24 jam. Paling umumnya 6 atau 7 hari. Paling banyaknya 15 hari. Adalah nifa silagatun situna. Aksahu wal ghalibu arba'una. Adalah nifas, si paling rendahnya nifas. Ikulah dotun, sekejap. Situna iku suwida 60, utawi aksohu paling mentoknya, paling jauhnya atau paling banyaknya nifas. Itu situna 60 hari. Wal ghalibu, dan utawi paling umume, lan utawi umume nifas, iku arba'una 40 hari. Tadi sudah dijelaskan nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Setelah kosongnya rahim. Berarti apa? Berarti kalau ada darah keluar bersamaan dengan bayi, itu bukan darah nifas. Karena baru disebut nifas ketika rahim itu kok kosong, sudah keluar. Terus kacek 1 jam, kacek berapa, baru keluar darah. Nah itu namanya nifas. Kalau ada darah keluar bersamaan dengan bayi, itu bukan darah nifas. Itu damut tolak. Darah melahirkan. Tapi nggak semua ya. Nggak semua diiringi darah. Itu namanya damul wada atau damut tolak. Bukan nifas. Nifas itu tadi pengertiannya. Setelah kosongnya rahim. Nah.
Ini di Fathul Mu'in, di Qurratul Ain, Zainuddin Malibari itu tidak menaruh bab haid. Ditanya, kata guru saya untuk cerita, ditanya, apa? Ya Syekh, kenapa kok tidak ada bab haid? Di situ di kitabmu ini, bilang dijawab dengan lelucon membalik domir laki menjadi perempuan, domir perempuan menjadi ditempatkan untuk orang laki. Kata dia dijawab, kenapa nggak ada bab haid? Bilang almar'atu la yas'al warojulu la tahid. Jadi rojul dipakai domir tahid hiya, mar'ah dipakai domir laki. Almar'atu la yas'al warojul la tahid. Saya tidak taruh bab haid karena perempuan nggak ada yang tanya, laki-laki juga tidak haid. Jadi saya tidak taruh bab haid. Laki-laki tidak haid, perempuannya yang haid, tidak mau tanya. Jadi taruh bab haid. Ini Fathul Mu'in. Ini Qurratul Ain. Matannya Fathul Mu'in. Terus, jadi maksudnya apa? Ya, walaupun laki-laki ya tetap. Karena tanggung jawab laki-laki itu bahkan disebutkan di Ihya. Ya, ada boneka itu disebutkan kalau wanita itu boleh keluar kalau lakinya tidak bisa ngajari masalah, terutama masalah-masalah ibadah termasuk bab haid. Dia boleh keluar dan suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk belajar yang fardu ain tadi kecuali kalau suaminya bisa ngajari. Jadi bukan berarti kok laki-laki kok belajar bab haid kan tidak haid ya. Itu jadi tanggung jawab juga menyampaikan kepada mungkin punya kakak perempuan, punya saudara perempuan, punya itu wajib juga menyampaikan apalagi kalau nggak tahu. Karena kebanyakan perempuan jarang yang tanya. Nah, sudah ya. Tadi ditentukan ya kan? Sudah ditentukan apa? Haid itu paling sedikit sehari semalam, umumnya 6-7 hari, paling banyak 15 hari. Nifas sedikit, paling sedikitnya lahzah, sekejap, paling umumnya 40 hari, banyaknya 60 hari. Sudah ya. Itu dua darah. Haid nifas ini dua darah yang mencegah orang yang hubungannya langsung sama ibadah. Berarti darah itu selain haid, selain nifas, itu istihadah. Berarti istihadah pengertiannya adalah yang melampaui batas ini, yang tidak ada dalam batas dua ini, berarti istihadah itu. In abarol akdara wastadama fa mustahadatun hawat ahkama. In abarol akdara jika menyeberang, jika melampaui. Abaro ya buru asal mananya menyeberang. Untuk melampaui al-akdara, jika melampaui apa yang paling banyak. Ya, maksudnya darah itu ya. Jika melampaui darah itu adam, fa'ile gawono di situ sebut. Nggak ada marja yaitu adam. Jika melampaui darah itu al-akdaro yang paling banyak dari haid atau nifas, wastadama dan langgeng, famustahadhatun, maka berarti itu imro'ah yang mustahadhah. Berarti dia adalah wanita yang mustahadhah. Maka utawi imro'ah itu mustahadhah. Hawat ahkama, yang meliputi mustahadhah itu akan beberapa hukum. Mustahadhah itu nanti akan meliputi beberapa hukum. Maksudnya meliputi beberapa hukum. Hai akaman katsirah fala tamnun min shaum wa shalah wa lima. Maka istihadah itu tidak mencegah puasa, sholat dan selainnya. Dan dia harus mencuci di antara hukum-hukum yang terkait dengan istihadah itu ya. Taghsilu farjah, dia harus membersihkan kemaluannya sebelum wudu. Karena darahnya itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Jadi tetap wajib sholat ya, tetap wajib puasa. Dan sebelum sholat dia harus membersihkan seperti orang salisil baul, seperti orang yang beser itu. Dia sebelum sholat harus membersihkan dulu, baru dia sesuci, baru dia sholat. Atau tayamum,
Pada derajat tu'asibuh, dia harus mengikat, mohon maaf ya, kubulnya tadi supaya tidak menetes darah itu dalam tengah-tengah sholat. Dan itu di waktu sholat, itu semua harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Tidak boleh, ini belum masuk isya, terus dia melakukan itu untuk sholat isya. Sebelum masuk waktu isya itu tidak boleh. Harus sudah masuk waktu sholat baru melakukan itu semua. Ya. Setelah itu baru segera dia sholat. Tubadir bersolat, dia segera segera sholat. Kecuali kalau dia mengakhirkan sholatnya untuk kemaslahatan sholat, maka tidak apa-apa. Kalau mengakhirkan untuk selain masalah sholat, maka tidak boleh. Lam yanhasir aktaru waktu tuhri hama aqalluhu panis musyahri. Sekarang waktu suci antara haid lam yanhasir, tidak terbatas. Aktaru waktu tuhri, paling banyaknya waktu suci antara haid ke haid. Maksudnya antara haid satu ke haid berikutnya itu tidak terbatas, paling banyaknya waktu suci antara satu haid ke haid berikutnya. Kadang wanita itu sebulan tidak haid, kadang 2 bulan tidak haid. Belum tentu hamil, belum tentu. Kadang begitu. Dan kasus-kasus tertentu. Yang kita tahu begitu ya karena kita banyak menerima masalah-masalah itu. Jadi kita tahu kebiasaan. Baik melalui istri maupun melalui ke saya langsung ditanya untuk ya. Itu begitu. Sehingga kita ya tahu kadang 2 bulan. Jadi nggak terbatas, paling banyaknya waktu suci. Bisa sebulan sucinya, bisa lebih dari sebulan. Amma aqallu, adapun paling sedikitnya waktu suci, panisfu syahri, separuh bulan, setengah bulan 15 hari. Paling sedikitnya waktu suci itu 15 hari. Sehingga berakhirnya haid yang bulan kemarin, umpama itu ya berakhirnya haid bulan kemarin, menuju kepada haid yang bulan sekarang, itu paling sedikit 15 hari. Kalau kok belum sampai 15 hari suci kok keluar darah lagi, nah itu patut dicurigai. Ada istihadah. Kalau keluar lagi darah, kok belum 15 hari suci, kok keluar lagi darah, itu patut dicurigai. Nanti ada kasusnya itu pada kasus istihadah. Karena bermacam-macam nanti. Ya. Kemudian itu hakal qadhi Abu Thayyib anna merasa bisa zamani karena tahidu fi kulli sana yauman. Al-Qadhi Abu Thayyib salah satu pembesar Syafi'iyah, bahwasanya seorang wanita itu pada zamannya itu haid fi kulli sana yauman. Setiap setahun haidnya cuma sehari. Maka nifasu arba'in. Nifasnya itu 40 hari. Ya. Siti Fatimah itu disebut Al-Batul, Az-Zahra radhiyallahu anha disebut Al-Batul. Dari kata tabattal yakni putus, maknanya memutuskan diri untuk ibadah. Batul itu orang yang wanita yang memutuskan diri untuk ibadah. Memutuskan dari selain ibadah untuk ibadah. Disebut Al-Batul beliau karena beliau tidak pernah haid. Dan nifasnya sekejap. Nifasnya itu sekejap terus suci lagi. Jadi ibadah terus. Maka disebut beliau Al-Batul. Selain maknanya Az-Zahra, julukannya disebut juga Al-Batul radhiyallahu anha. Karena itu tadi. Karena ibadah. Ya, putus dari ibadah. Ya.
itu paling nisfu syahri ya, itu separuh bulan. Khamsata asyara yauman syaratul haid. Itu kalau paling banyaknya haid 15 hari. Biasanya kalau paling banyaknya haidnya 15 hari, berarti sucinya 15 hari. Ya. Kharaja bi qauli tuhur itu. Kharaja bi qauli atur bainal haidatain. Ya. Itu kan amma aqalluhu itu ya. Paling sedikitnya ai aturu wa huwa alladhi bainal haidatain. Yaitu antara dua haid. Jadi paling sedikitnya suci ini maksudnya paling sedikitnya suci antara dua haid. Haid pertama ke haid berikutnya paling sedikit 15 hari. Maka berarti kharaja bi qauli atur bainal haidatain. Keluar dengan ucapan saya atur bainal haidatain. Suci antara dua haid. Aturu bainan nifas wal haid. Suci antara nifas ke haid. Baina yajuzu ayyakuna aqal min dzalik. Maka bisa lebih dari, bisa kurang dari itu, bisa kurang dari 15. Sawa'un taqaddamal haid ala nifas au am ta'akhkhara. Sama, baik haidnya dulu baru nifas atau nifasnya dulu baru haid. Ya. Itu kadang kurang dari 15 hari. Ya. Karena turu pada bulughil nifas aktaruh. Dan adalah datangnya haid tadi setelah sampainya nifas paling banyaknya. Amma idza tara qabla bulughil nifas. Adapun kalau toro ada datang darah haid sebelum sampainya nifas ke paling banyaknya aktaruh. Fala yakun haidhan, maka tidak menjadi darah itu darah haid. Tidak ada fasal bainahuma khamsata asyara yauman, kecuali kalau terpisah antara keduanya 15 hari. Ya. Ya. Jadi, ya. Jadi yang dimaksud 15 hari paling sedikitnya itu, kalau tidak paham nanti saya jelaskan lagi. Ini mepet saya harus, ini ada dalilnya tadi saya makanya yang bisa datang. Nyambung nifas wajib ke jenazah-jenazah, rumah-rumah, harus jelas sebentar. Bapak mertuanya Bibi Ani itu wafat kan dengan mertua. Yang kemarin ngundang itu kan besannya, yang ngundang hataman itu wafatnya besannya. Jadi tadi mertuanya dia wafat, tadi saya harus urusi dia. Ini tahlil ini bisa ini mungkin saya. Nanti saya ulang lagi karena ini nggak paham sekarang, nggak apa-apa. Saya mau ngambil papan tulis nanti nanggung lah. Nanti aja saya jelaskan ke beliau. Apa tadi? Jadi paling sedikitnya head ke head ya itu 15 hari. Berarti kalau nifas ke head atau head ke nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Contoh orang mau, dan perlu diketahui menurut fuqaha, nggak tahu ke dokter ya. Kalau dokter mungkin, kalau menurut fuqaha orang hamil itu bisa head. Menurut hampir boleh katakan ijma fuqaha, wanita hamil itu mungkin head. Jadi bisa jadi menjelang kelahiran. Kelahirannya habis lahir kan darah nifas. Bisa jadi sebelumnya dia head, terus melahirkan, terus berhenti sebentar, keluar nifas, bisa jadi. Nah, dari itu kan berarti kurang dari 15 hari. Maka darah yang sebelum itu dihukumi head, darah yang setelah melahirkan dihukumi nifas. Atau sampai akhir nifas. Kalau keluarnya sudah bulugi aksaro nifas ya, sudah sampai ke aksaro nifas, itu bisa jadi setelahnya itu diikuti head. Dengan syarat sudah sampai lebih dari 60 hari. Contoh hari kelima dari melahirkan keluar darah, itu darah nifas hari kelima. Sampai hari ke-15 umpama masih keluar dari melahirkan. Keluar apa? Darah. Maka itu masih darah nifas. Putus. Setelah hari ke-15 putus, tidak keluar. 1 atau 2 atau 3 hari keluar lagi. Itu masih darah nifas. Selama masih 60, dalam rentang 60 hari.
Tapi kalau jedanya di antara nifas, dari darah nifas itu berhenti sampai 15 hari, umpama hari ke-15 dia berhenti darahnya, nifasnya, terus keluar lagi umpama hari ke-30 atau 31, sudah lebih 15 hari, maka darah yang kedua itu darah haid. Dengan syarat masih dalam rentang aksarun nifas, masih dalam rentang paling banyaknya nifas. Tapi kalau kaceknya cuma bersih dari hari 15 ke melahirkan 15 hari, terus berhenti 1, 2, 3 hari, keluar lagi, itu masih darah nifas. Tapi kalau sampai ke jedanya itu 15 hari, itu berarti yang kedua darah haid, bukan darah nifas. Berarti tadi itu suci. Berarti tadi itu yang rentangnya tadi itu, yang jedanya itu berarti suci. Ya kalau meninggalkan sholat berarti ya wudhu'i dia. Kemudian terus umpama hari ke-15 ya, sampai hari ke-15 melahirkan, keluar berhenti darahnya. Keluar lagi hari ke-20 umpama, 20 melahirkan. Sampai 30 berhenti lagi darahnya. Keluar lagi 33 atau 35. Atau keluar lagi darahnya, itu masih nifas ya, masih nifas. Setelah hari ke-30 berhenti, keluar lagi hari ke-40. Keluar itu masih nifas. Hari ke-40 kan kacanya 30 ke 40 kan paling cuma 10 hari. Itu masih nifas. Karena belum lewat 60, hari paling banternya nifas itu 60. Hari ke-40 keluar, atau 39 keluar. 30 berhenti, hari 39 keluar lagi. 40, 41 terus keluar. Sampai ke 50 berhenti. 55 keluar lagi darah. Kan sampai batas 60 ya. 55, 56, 57, 58, 59, 60. Kalau di 60 berhenti, di 60 pas 60 hari berhenti, dari melahirkan itu berhenti. Terus jeda berapa jam keluar darah lagi. Maka yang kedua itu haid. Atau jeda 1 hari umpama 60 berhenti, 62 keluar. Maka itu haid. Tapi kalau 60 itu kok tidak berhenti terus sampai 61, 62. Berarti lebihnya ini istihadah. Lebihnya yang 61, 62 itu istihadah. Cuma kalau hamli, alhamdulillah. Paling sedikitnya hamil itu 6 bulan. Wa arba'ul a'wami aqsal aksari, dan 4 tahun itu aqsal aksari paling banyaknya aksar, paling banyak hamil itu 4 tahun paling lamanya. Aqsal aksari paling lamanya, paling banyak hamil arba'ul a'wam 4 tahun. Paling sedikitnya hamil 6 bulan. Itu sampai situ tuh. Wa'alam bishawab. Ini belum selesai bab ayat ini, nanti nyambung di keterangan, sisa keterangannya sama juga di Muqaddimah Hadramiyah. Wa'alam bishawab. Al-Fatihah.